Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin masuk yang terhormat Bapak Susatyo Nugroho Widyo Pramono selaku dosen dari mata kuliah Pengantar Manajemen. Kami di sini perwakilan dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota, yakni saya Muhammad Rafiq Fadlur Rahman, kemudian dengan 2 rekan saya yakni Muhammad Zaki Dwi Rahmadani dan juga Muhammad Raihan Alfariski. Kami di sini izin untuk mempresentasikan mengenai flow proses manajemen dari PT Pertamina Persero. Pada slide pertama terdapat deskripsi umum perusahaan dari PT Pertamina Persero yang merupakan perusahaan energi nasional. PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas bumi, energi baru, dan terbarukan. Didirikan pada tanggal 10 Desember tahun 1957, Pertamina menjalankan kegiatan usaha di sektor hulu dan juga hilir, kemudian mengoperasikan jaringan distribusi BBM dan LPG di seluruh bagian di Indonesia. Pertamina berkomitmen menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Kemudian untuk tonggak sejarah Pertamina pada tahun 1957 hingga 1987, pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola utama sektor migas nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Kemudian Pertamina bertanggung jawab atas produksi, pengolahan, dan penyediaan BBM serta gas di Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, Pertamina mulai membangun jaringan distribusi BBM nasional dan memperluas depot di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian pada periode tahun 1988 hingga tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Pertamina berubah nama menjadi PT Pertamina Persero. Perusahaan menjalankan bisnis migas terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Kemudian pada tahun 2005, Pertamina meluncurkan logo baru berwarna merah, hijau, dan juga biru yang mencerminkan dinamika dan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian periode pada tahun 2008 hingga tahun 2023, pada tanggal 12 Juni tahun 2020, Pertamina ditetapkan sebagai holding company energi oleh Kementerian BUMN. Struktur perusahaan ditransformasi menjadi 6 subholding untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Dan yang terakhir, fokus bisnis diperluas menuju transformasi energi dan pengembangan energi yang berkelanjutan. Kemudian untuk visi dari PT Pertamina sendiri yakni menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, serta keberlanjutan energi, berkomitmen untuk menjadi perusahaan energi berskala global yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha dengan landasan komersial yang kuat, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung kepentingan energi nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan, memastikan ketersediaan, serta mendorong keberlanjutan energi. Untuk ketahanan energi memiliki arti memperluas kedaulatan dan kemandirian energi nasional. Kemudian untuk ketersediaan energi berarti mewujudkan swasembada energi guna menjamin pemenuhan kebutuhan energi nasional. Dan yang terakhir, keberlanjutan energi memiliki arti mendorong pengembangan energi rendah karbon sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber energi nasional. Untuk visi dari PT Pertamina Persero yakni menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan energi yang handal, berkelanjutan, dan relevan dengan dinamika perkembangan industri nasional dan global. Upaya tersebut dilakukan melalui fokus usaha pada pilar dual growth strategi, yakni maximizing legacy business dan juga building low carbon business. Pilar maximizing legacy business itu sendiri berfokus pada peningkatan produksi minyak dan juga gas. Kemudian penguatan bisnis di sektor hilir, penguatan pasar non-kaptif, serta pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi energi. Sedangkan pilar building low carbon business fokus pada pengembangan geothermal, ekosistem biofuel, green energy, dan low carbon technologies. Untuk analisis lingkungan internal, kami menggunakan value chain analysis, di mana lingkungan internal PT Pertamina Persero terdiri atas sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, teknologi dan inovasi, struktur organisasi dan tata kelola, serta budaya organisasi dan reputasi perusahaan. Pada value chain analysis terdiri dari 2 aktivitas, yakni aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung.
Pada aktivitas utama terdapat inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Kemudian pada aktivitas pendukung terdapat firm infrastructure, human resource management, teknologi development, dan procurement. Oke, selanjutnya ada IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Yang pertama ada strength, memiliki 6 poin. Yang pertama jaringan supply chain nasional, yang kedua integrasi hulu hilir, yang ketiga jaringan distribusi terbesar, yang keempat brand kuat, yang kelima basis pelanggan besar, dan yang terakhir dukungan pemerintah. Lalu untuk weakness ada ketergantungan impor crude oil, kilang perlu modernisasi, biaya distribusi tinggi, ketergantungan bisnis fosil, potensi keluhan layanan, dan organisasi kompleks, sehingga kita dapat memperoleh nilai bobot dari kedua poin itu, yaitu 1 dengan skor 2,74. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Faktor makro, yang pertama ada politik, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada lingkungan, dan yang terakhir ada hukum. Untuk faktor mikro, yang pertama ada pemasok. Pemasok Pertamina meliputi produsen crude oil domestik, yang kedua produsen crude oil internasional, yang ketiga vendor peralatan kilang, yang keempat vendor teknologi energi. Untuk kompetitor, Pertamina sendiri yaitu memiliki 4 kompetitor utama. Yang pertama ada Shell, BP, ExxonMobil, dan Vivo Energy. Untuk pelanggan, Pertamina terdiri dari masyarakat pengguna BBM, industri manufaktur, maskapai penerbangan, pembangkit listrik, perusahaan logistik, dan pengguna LPG rumah tangga. Distributor dan mitra itu ada 4. Yang pertama ada SPBU, agen LPG, dealer pelumas, dan mitra industri. Selanjutnya ada analisis industri 5 Force Porter. Model 5 kekuatan kompetitif Porter digunakan untuk mengidentifikasi intensitas persaingan dan daya tarik industri minyak dan gas. Kelima kekuatan ini menentukan profitabilitas dan posisi strategis Pertamina dalam industri energi nasional maupun global. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Industri migas membutuhkan modal sangat besar untuk eksplorasi dan infrastruktur regulasi ketat dari pemerintah menjadi hambatan masuk. Pertamina memiliki keunggulan skala ekonomi dan jaringan distribusi nasional yang sulit ditandingi pendatang baru. Selanjutnya ada kekuatan tawar pemasok. Pertamina masih bergantung pada pasokan minyak mentah dan peralatan tertentu, sehingga perubahan harga dan pasokan dapat memengaruhi operasional. Selanjutnya ada kekuatan tawar pembeli. Konsumen memiliki pilihan lain seperti Shell, BP, dan Vivo, sehingga Pertamina harus menjaga kualitas produk dan layanan. Yang selanjutnya ada ancaman produk pengganti. Kendaraan listrik dan energi terbarukan berpotensi mengurangi penggunaan BBM di masa depan. Selanjutnya ada persaingan antar perusahaan. Pertamina bersaing dengan Shell, BP, Vivo, dan penggunaan energi lainnya dalam kualitas produk, layanan, dan inovasi. Selanjutnya ada EVAS atau External Factor Analysis Summary. Untuk opportunity yaitu memiliki 5 poin. Yang pertama ada dukungan pemerintah terhadap ketahanan energi nasional. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi yang terus meningkat. Yang ketiga ada pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang keempat ada digitalisasi industri energi. Dan yang terakhir hambatan masuk industri yang sangat tinggi. Untuk Kris juga memiliki 5 poin, sehingga untuk bobot kita dapat 1 dari kedua slot itu, dan untuk skor itu ada di 2,81. Untuk AI Matrix yang telah dibuat berdasarkan analisis SWOT dengan sumbu X yaitu nilai IFAS yaitu ada di 2,74 dan sumbu Y yaitu nilai EVAS sebesar 2,81. Pertamina berada pada kuadran 5 yakni hold and maintain. Kemudian di sini kami melakukan analisis SWOT dari PT Pertamina Persero. Nah, strategi yang kami gunakan yakni berdasarkan matriks SWOT atau biasa dipanjangkan sebagai strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, pada strategi matriks SWOT terdapat 2 faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Berdasarkan hasil dari analisis faktor lingkungan, yakni faktor lingkungan internal dan juga faktor lingkungan eksternal. Di sini terdapat pada faktor internal terdapat 2 aspek, yakni strength dan juga weakness, di mana strength-nya terdapat beberapa poin, ada integrasi bisnis hulu hilir, kemudian ada jaringan distribusi terbesar di Indonesia, kemudian ada dukungan pemerintah sebagai BUMN strategis, yang keempat ada brand Pertamina yang kuat, dan yang terakhir ada kemampuan digitalisasi dan pengembangan energi baru. Untuk weakness-nya sendiri
ada yang pertama ketergantungan impor minyak mentah, kemudian sebagian kilang memerlukan modernisasi. Yang ketiga, ketergantungan pendapatan pada energi fosil. Yang keempat, struktur organisasi yang sangat kompleks. Dan yang terakhir adalah investasi transformasi energi yang sangat besar. Nah, untuk faktor eksternal terdapat dua aspek juga, yakni ada opportunity dan juga threat. Di mana opportunity terdapat dukungan pemerintah terhadap ketahanan energi nasional, kemudian ada pertumbuhan kebutuhan energi Indonesia, pengembangan energi baru dan terbarukan, digitalisasi industri energi, dan yang terakhir ada hambatan masuk industri yang tinggi. Kemudian untuk trade-nya sendiri, yang pertama ada fluktuasi harga minyak dunia, kemudian ada pengembangan kendaraan listrik dan energi alternatif. Yang ketiga ada tekanan ESG dan pengurangan emisi karbon. Yang keempat ada persaingan dengan Shell, BP, dan juga Vivo. Yang terakhir ada ketergantungan pada pemasok global. Nah, berdasarkan hasil analisis dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat, di sini kami membuat sebuah matriks yang terdiri dari empat aspek utama, yakni ada SO, WO, ST, dan juga WT. Di mana SO adalah strength opportunity, terdapat 3 poin, yakni ada meningkatkan produksi migas domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. Kemudian ada mempercepat modernisasi kilang untuk memenuhi kebutuhan permintaan energi nasional. Dan yang terakhir ada diversifikasi sumber pendapatan melalui bisnis energi terbarukan. Nah, untuk weakness opportunity atau WO, yang pertama ada dukungan pemerintah terhadap ketahanan energi nasional, kemudian yang kedua ada pertumbuhan kebutuhan energi di Indonesia, yang ketiga ada pengembangan energi baru dan terbarukan, yang keempat ada digitalisasi industri energi, dan yang kelima ada hambatan masuk industri yang cukup tinggi. Nah, untuk strength trade-nya ada 2 poin utama, yakni yang pertama ada mengoptimalkan integrasi rantai pasok untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dunia, dan yang kedua ada memanfaatkan jaringan distribusi nasional untuk mempertahankan dominasi pasar dari Shell, BP, dan juga Vivo. Nah, yang terakhir ada weakness threat atau biasa disingkat sebagai WT. Terdapat poin yakni diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan meningkatkan produksi domestik. Nah, untuk kesimpulan dari strategi utamanya, yakni berdasarkan hasil dari analisis SWOT yang kami lakukan, PT Pertamina Persero ini memiliki kekuatan utama yang cukup baik berupa jaringan distribusi yang luas, kemudian bisnis yang terintegrasi, dan juga dukungan pemerintah. Namun, di sisi yang lain, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, kemudian pengembangan kendaraan listrik, dan tuntutan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan sustainable. Oleh karena itu, Pertamina perlu terus untuk berinovasi dan beradaptasi agar mampu bersaing di masa depan dan juga pasar global. Untuk strategi utamanya, kami menjadikan ini sebuah kesimpulan menjadi beberapa poin, yakni yang pertama ada mengembangkan energi baru dan terbarukan seperti geothermal, biofuel, dan juga hidrogen. Kemudian yang kedua ada mempercepat modernisasi kilang dan juga digitalisasi operasional. Yang ketiga ada memanfaatkan jaringan distribusi untuk memperkuat pasar. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan pasar impor, minyak, dan juga bisnis BBM. Yang kelima ada mengembangkan layanan pendukung transisi energi seperti SPKLU dan juga Green Refinery. Landasan konseptual dalam perumusan dan implementasi strategi perusahaan. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan tersebut. Menurut David 2011, pendekatan ini mencakup analisis lingkungan SWOT, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan guna mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan energi nasional. Next. Lalu ada pendekatan teori manajemen yang digunakan PT Pertamina. Yang pertama ada sistem approach, pendekatan sistem. Pertamina
menggunakan bisnis energi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi minyak dan gas, pengelolaan di kilang, distribusi hingga penjualan kepada konsumen. Selain itu, struktur holding dan subholding dibentuk agar setiap unit bisnis dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kontingensi approach, pendekatan situasional. Pertamina melakukan restrukturisasi menjadi holding dan subholding untuk menyesuaikan diri dengan perubahan industri energi, persaingan global, serta tuntutan transisi energi menuju energi yang lebih besar. Selanjutnya ada organization behavior, perilaku organisasi. Dalam proses transformasi perusahaan, Pertamina menempatkan pengembangan SDM sebagai faktor penting. Restrukturisasi organisasi juga diikuti dengan pengembangan talenta, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan perusahaan organisasi agar karyawan dapat beradaptasi dengan struktur baru. Next. Selanjutnya ada kuantitatif manajemen kuantitatif. Pertamina menerapkan digitalisasi bisnis, penggunaan data operasional, sistem informasi, serta program transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan dari seluruh teori manajemen yang ada pada gambar. Sistem approach, contingency approach, organisasi behavior, dan kuantitatif manajemen merupakan pendekatan yang paling mencerminkan kondisi PT Pertamina Persero saat ini. Hal ini terlihat dari pengelolaan bisnis yang terintegrasi, restrukturisasi organisasi, pengembangan SDM, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mendukung pengambilan. Nah, untuk struktur organisasi dari PT Pertamina Persero, mereka menggunakan struktur holding subholding, di mana perusahaan induk atau holding berperan dalam menentukan strategi, pengawasan, pengelolaan portofolio bisnis, dan pengambilan keputusan utama. Sementara itu, kegiatan operasional dijalankan oleh beberapa subholding yang masing-masing memiliki fokus pada bidang bisnis masing-masing, seperti sektor hulu migas, kemudian hilir, gas, logistik, dan energi baru terbarukan. Nah, struktur ini dibentuk agar setiap unit bisnis dapat bekerja lebih fokus, lebih efisien, dan cepat merespon dalam perubahan yang terjadi di industri energi. Nah, berikut merupakan struktur organisasi secara teoritis, di mana terdapat 3 aspek utama, yakni kompleksitas organisasi, kemudian sentralisasi, dan formalisasi. Nah, untuk kompleksitas organisasi PT Pertamina sendiri eh, apa ya, lebih menunjukkan tingkatan tinggi di mana mereka memiliki banyak tingkatan hierarki organisasi, kemudian terdapat berbagai direktor atau fungsional dengan tugas yang spesifik, terus memiliki beberapa subholding dengan bidang usaha yang berbeda, dan operasi perusahaan tersebar secara nasional dan internasional. Kemudian untuk sentralisasi menunjukkan tingkatan sedang hingga tinggi, dikarenakan keputusan strategi ditetapkan oleh holding company, kemudian pengelolaan operasional didelegasikan kepada masing-masing subholding, dan yang terakhir terdapat keseimbangan antara kontrol pusat dan juga otonomi unit bisnis. Kemudian aspek yang terakhir yakni ada formalisasi, di mana aktivitas perusahaan diatur melalui SOP yang cukup ketat, kemudian menerapkan standar keselamatan, lingkungan, serta manajemen risiko, beroperasi sesuai regulasi pemerintah dan kebijakan BUMN, dan juga setiap proses bisnis memiliki prosedur dan aturan yang jelas dan tertata.
Nah, berikut ini merupakan visual dari struktur organisasi PT Pertamina Persero. Nah, PT Pertamina Persero ini untuk struktur organisasinya merupakan termasuk struktur organisasi divisional. Dikarenakan PT Pertamina ini membagi strukturnya menjadi dua, yakni holding dan juga subholding. Kemudian di subholding ini mereka terdapat beberapa divisi bergerak yang bergerak fokus pada bisnisnya masing-masing. Dan bagian yang holding ini mereka lebih fokus ke menentukan strategi utama, sedangkan yang subholding mereka lebih fokus menjalankan operasional. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bersama membangun energi untuk negeri, hasil dari analisis flow management dari PT Pertamina Persero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.